Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Fadila dengan NIM 2023 ingin mempresentasikan tentang kelainan genetik. Jadi, latar belakangnya, kelainan genetik itu kelainan pada gen atau kromosom yang merupakan faktor sifat pada suatu organisme. Kelainan genetik yang terjadi pada satu gen atau pada banyak gen, bahkan kromosom. Kelainannya itu melibatkan faktor genetik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan atau gaya hidup. Dengan kemajuannya teknologinya sekarang, itu dapat menganalisis bioinformatika. Jadi kita dapat kemampuan menjelajahi kehidupan manusia dengan tingkat resolusinya itu yang sebelumnya belum pernah, karena ini emang perkembangan zaman ya. Jadi memungkinkan para peneliti itu untuk mengidentifikasi mutasi genetik, perubahan kromosomnya, dan penyakit-penyakit genetik lainnya. Artinya nih, kelainan genetik itu disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen atau kromosom. Dan ini diturunin dari orang tua kan, kayak tadi, terjadi secara de novo dan berkontribusi terhadap cacat lahir pada bayi atau terjadi secara spontan. Berdampaknya tuh pada kesehatan dan juga perkembangan manusia. Kelainan kromosom klasik mempunyai fenotip fisik yang berbeda dengan orang-orang normal. Jadi ini yang punya gangguan kelainan genetik itu masih beda kan sama yang manusia-manusia normal lainnya. Kayak berbagai masalah kesehatannya, inteligensianya yang lebih rendah dari orang normal, juga masalah sosialnya, lingkungan terhadap bahkan sama keluarganya tersendiri. Perawatannya kan juga dari dia lahir kali ya, dari sejak kandungan, terus awal kelahiran, terus dari dukungan keluarga yang cukup, pelatihan fisik. Jadi itu dapat mampu meningkatkan kualitas kehidupan penderita sindrom tersebut. Terus kelainan kromosom sering menjadi penyebab keguguran, kematian bayi yang terjadi setelah lahir atau kelahiran bayi dengan sindrom Down. Kromosom itu berfungsi sebagai wadah bagi DNA dan zat genetik yang menentukan sifat-sifat manusia. Jadi, pada manusia nih, setiap sel normalnya kan memiliki 46 kromosom, terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh, autosom dan kromosom 1 hingga kromosom 22, dan satu pasangan kromosom seks, kromosom X dan Y yang menentukan jenis kelamin. Terus juga kelainan kromosom dapat menghasilkan berbagai manifestasi, termasuk pertumbuhannya terhambat, keterlambatan perkembangan mental, deformitas wajah, cacat tubuh seperti kebocoran katup jantung dan bibirnya sumbing, serta retardasi mental. Anomali kromosom juga bisa nyebabin kelainan pada alat kelamin dan dapat berujung pada kelahiran bayi yang meninggal atau kematiannya pada bulan-bulan awal setelah kelahiran. Lanjut, di sini ada sindrom. Sindrom tuh mungkin banyak, tapi di sini ada sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang sindrom Down. Sindrom Down itu merupakan kelainan genetik yang paling sering dari angka sindrom lainnya. Umumnya itu 1 di antara 650 sampai 1000 orang. Kelainannya juga bersifatnya universal, nggak mengatasi batas ras, bangsa, suku, geografi, musim, atau jenis kelamin. Jadi bisa siapa aja gitu. Sindrom itu disebabkan karena adanya 3 kromosom saat pada nomor 21 di dalam sel tubuh penderita yang terjadi akibat peristiwa gagal berpisah. Jadi kayak membelah gitu kan ya selnya ya. Kromosom 21 pada saat terjadi pembelahan sel atau pembentukan sel kelamin. Terus resikonya kelahiran anak-anak dengan sindrom Down meningkat. Jadi kayak lebih banyak sindrom Down pada ibu hamil gitu, bertambahnya usia ibu. Jika seorang wanita pernah melahirkan bayi dengan sindrom Down, diperkirakan bahwa resiko memiliki anak yang kedua itu dengan sindrom Down kemungkinan 1 kelahiran di antara 100 kelahiran normal. Namun banyak orang-orang tuh yang kaget kayak menemukan bahwa 80% dari anak yang lahir dengan sindrom Down dilahirkan oleh wanita yang berusia di bawah 35 tahun. Wow juga ya ternyata. Oke, next. Di sini ada periode 4 tahun terakhir. Jadi kayak ini ada analisa dari orang
menganalisa suatu kejadian ya dari 4 tahun terakhir. Data ini meliputi kelainan genetik murni seperti sindrom Down dan kelainan yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, kayak ada diabetes, hipertensi, primer, asma, penyakit Parkinson, dan lainnya gitu. Penyakitnya kelainan genetik dan kelainan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, kayak gitu. Sini ada sindrom Down-nya 13 kasus, diabetes 9, hipertensi primer 3.659 kasus, kayaknya ini paling besar ya. Obesitasnya 10 kasus, skizofrenia 408 kasus. Penyakit Parkinson 51 kasus, asmanya 19.979 kasus, spina bifida-nya 44 kasus. Nah, penyakit genetik murninya itu ditemukan pada si sindrom Down dengan jumlahnya tuh sebanyak 13 kasus kurun waktu 4 tahun. Penyakitnya dipengaruhi oleh faktor genetik seperti hipertensi primer, asma, skizofrenia. Juga ditemukan dalam jumlah yang signifikan. Terus penderita sindrom Down itu karakter fisiknya tuh terlihat gitu, seperti matanya bujur dengan lipatan, atau ototnya itu rendah, batang hidungnya leper, satu garis di tangan di tapak tangannya, lidah yang sering terjulur. IQ-nya penderita biasanya rendah, tapi ada kasus beberapa ada yang lebih tinggi gitu dari manusia normal lainnya. Terus faktor utamanya itu perubahan kelainan genetik itu perubahan pada satu gen menyebabkan penyakit atau kelainan genetik karena dia bermutasi ya. Terus mungkin juga salah satunya paparan radiasi tinggi seperti kena sinar X atau radiasi nuklir dapat meningkatkan resiko kelainan genetik. Nah, ada penyakit lainnya, jadi kayak ada kanker, obesitas. Terus kanker itu merupakan penyakit genetik yang terjadinya pada masyarakat, terjadinya di semua sosial gitu. Terus di beberapa jenis tuh dihasilkan dari orang tua disebabkan mutasi genetik dari orang tua melalui mutasi genetik disebabkan oleh virus atau radikal lainnya. Contoh kanker payudara dapat ditularkan dari ibu yang menderita kanker payudara kepada anaknya. Tapi nggak semuanya sih kayak gini. Tapi individu yang mewarisi gen kanker dari ibu akan membutuhkan rangsangan lingkungan tertentu untuk berkembang. Faktornya pola makannya nggak sehat, kurang istirahat, stres, serta paparan asap rokok atau polusi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan sel kanker yang diwarisin dari ibunya. Jadi bisa langsung menular gitu ke anaknya. Terus ada obesitas. Obesitas tuh termasuk salah satu karena faktor genetik. Obesitas tuh kan timbulnya triacylglycerol berlebih pada jaringan lemak akibat asupan energi berlebihan dibandingkan penggunanya. Pada tingkat berat obesitas, disadari faktornya genetik kemungkinan poligenik. Dampak obesitas terjadi resistansi insulin, diabetes mellitus, perlemakan hepat, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan sindroma polikistis ovarium. Penyakitnya merupakan kombinasi efek toksik asam lemak bebas dan adipokin. Terus kematian mendadak tuh lebih sering terjadi pada tubuh yang berlemak daripada yang kurus. Jadi obesitas termasuk ya. Lanjut permasalahannya. Nah, tingkat permasalahan pada terjadinya penyebab karena faktor genetik, penyakit-penyakit kayak gitu nih, karena tingkat pendidikan dan ekonomi yang menengah ke bawah menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit genetika. Konsumsi makannya yang nggak memenuhi syarat gizi, kayak makanannya yang kotor, instan gitu kan, yang nggak sehat gitu, serta pola hidupnya juga nggak teratur. Karena tekanan ekonominya turut memperburuk keadaan mereka. Lingkungannya juga kumuh, merokok juga, kita menghirup tuh juga salah satu bisa membahayakan tubuh, meningkatkan resiko mutasi genetik. Lalu penyuluhan memainkan peran penting. Iya, kita harus mengedukasikan masyarakat. Jadi kita semua tuh harus belajar gitu. Mengerti tentang ilmu beginian tuh penting banget ya bagi kita.
cara pencegahannya gimana, kayak belajar tentang zat mutagen, kebiasaan hidup sehat tuh dapat membantu masyarakat mengurangi resiko penyakit-penyakit genetika kayak seperti tadi. Terus solusinya tuh gimana? Solusinya itu kita ya penyuluhan yang dilakukan menggunakan metode klasikal dan individual terbukti efektif dalam menyampaikan informasi penting dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan genetika. Jadi kita semua tuh kayak harus menganggap masalah ini tuh penting biar nggak turun-temurun kepada anak-anak kita gitu. Untuk meningkatkan pengetahuan, kelainan genetik menyebabkan disabilitas intelektual. Konsultasi dengan profesional kesehatan tuh sangat penting. Terus upaya peningkatan pengetahuan nggak harus fokus pada paparan informasi melalui media, tapi bisa melalui interaksi langsung dengan tenaga kesehatan yang kompeten. Mungkin lingkungan samping-sampingnya ada kan tentang ngerti tentang kesehatan itu bisa tanya-tanya. Ya. Terima kasih dari penjelasan saya. Sumber jurnalnya dari sini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, berbelit, atau kurang nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.